Selamat datang. Kali ini kita akan bedah sebuah kisah bisnis yang, luar biasa. Kita bakal lihat gimana sebuah kerajaan yang dibangun di atas udang bisa jadi raksasa dunia sebelum akhirnya, runtuh secara dramatis. Kita mulainya dari sini ya, bukan dari awal, tapi dari sebuah perasaan. Ada rasa aneh yang mulai muncul, dan anehnya ini terjadi pas lagi di puncak-puncaknya. Inilah kisah Dipasena. Nah, untuk ngerti kenapa bisa jatuh, kita harus tahu dulu dong kerajaannya ini sebesar apa. Jadi, di tahun 90-an, Dipasena itu bukan cuma perusahaan. Wah, ini lebih dari itu, ini sebuah janji. Bayangin aja, orang-orang dari mana-mana datang ke tambak udang raksasa ini. Luasnya 16.250 hektar. Mereka rela ninggalin hidup lama mereka, semua demi satu hal, harapan masa depan yang lebih baik di Rawajitu, Lampung. Skala operasinya gak main-main, ada lebih dari 9.000 petani dan 11.000 karyawan, jadi ribuan hidup orang bergantung pada satu perusahaan ini. Model bisnisnya itu kemitraan, yang disebut inti plasma. Gampangnya, perusahaan atau inti ini nyediain fasilitas dan beli hasilnya. Nah, para petani atau plasma inilah yang kerja, yang ngelola tambaknya. Dan untuk beberapa waktu, kesuksesannya ini benar-benar luar biasa. Yuk kita lihat gimana mimpi ini bisa jadi salah satu pemain utama di tingkat global. Coba lihat ini. Di tahun 1997, produksi Dipasena itu saking besarnya, sampai-sampai bisa bikin Indonesia jadi produsen udang terbesar, nomor 2 di seluruh dunia. Luar biasa kan? Nah, yang paling menarik di sini, itu kecepatannya. Lihat deh pertumbuhan pendapatan ekspornya. Ini bukan sekedar naik, tapi melesat. Dari cuma 3 juta dolar di tahun 90, dalam beberapa tahun udah jadi 167 juta dolar. Bayangin devisa yang masuk ke negara. Kesuksesan ini jelas diakui pemerintah. Mereka dapat penghargaan ekspor tertinggi, namanya Primaniarta. Bukan cuma sekali, tapi 3 tahun berturut-turut. 1995, 1996, 1997. Kelihatannya dari luar, kerajaan ini benar-benar jaya. Tapi, seperti cerita-cerita lainnya, di balik semua penghargaan dan pendapatan yang fantastis itu, fondasi dari kerajaan ini ternyata mulai retak. Dan ini kita dengar langsung dari para petaninya. Kata mereka, awalnya itu kedengeran menggiurkan banget, tapi ternyata cuma kamuflase. Impian yang dijual ke mereka mulai terasa kayak, cuma ilusi. Disinilah masalah utamanya. Ada jurang yang besar banget antara janji dan realitas. Citra perusahaan yang sukses di mata publik beda jauh sama kenyataan pahit yang dirasain para petani. Janji hidup sejahtera, kenyataannya malah sistem yang aneh dan penuh kekecewaan. Jadi, para petani, si plasma ini mulai ngerasa ada konflik yang makin besar dengan perusahaan si inti. Dan konflik antara dua mitra ini, dua pihak yang harusnya saling dukung, justru inilah yang jadi pemicu kehancurannya. Dan keruntuhannya terjadi begitu cepat. Mari kita lihat gimana kerajaan ini akhirnya hancur lebur. Prosesnya itu bertahap tapi cepat. Mulai tahun 2000, nama Dipasena mulai redup. Terus, produksi dan ekspor udang berhenti total. Nah, puncaknya, ribuan petani plasma ini akhirnya bilang, cukup! Mereka menyatakan mandiri. Dan akhirnya, aset perusahaan disita pemerintah buat nutupin utang pemiliknya. Benar-benar hancur total. Terus apa yang terjadi setelahnya? Ya, meskipun awalnya beberapa petani untung karena mandiri, tapi karena nggak ada lagi dukungan pusat, nggak ada infrastruktur, tambak-tambak udang yang dulu begitu jaya itu akhirnya jadi terbengkalai, rusak parah. Oke, jadi kenapa cerita yang udah puluhan tahun ini masih penting buat kita bahas sekarang? Apa sih pelajarannya dari puing-puing kerajaan udang ini? Pelajaran utamanya itu jelas banget ya. Kemitraan bisnis, apalagi di sektor agrobisnis, itu harus dibangun di atas fondasi yang adil, yang menghargai hak asasi manusia. Bukan cuma soal untung rugi. Ini jadi semacam peringatan buat semua pihak, pengusaha, pekerja, bahkan pemerintah. Kisah Dipasena ini benar-benar jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Sukses finansial segede apapun itu ternyata nggak menjamin stabilitas, apalagi kalau elemen manusianya diabaikan. Pada akhirnya cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang mungkin harus kita tanyakan juga hari ini. Kalau ada bisnis yang meroket, pertanyaannya, siapa yang sebetulnya paling diuntungkan? Coba kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.